Gina Febiana, putri Bapak Suwaryo Ibu Rizkia Sirejo Tirta Pekalongan. Anissa Rizky Azahra, putri Bapak Kodi Ibu Lilis Sumarni Sirejo Tirta Pekalongan. Tri Arun Lestari, putri Bapak Minanti bin Ibu Nitya Sirejo Ibu Nur Hamidah Sirejo Tirta Pekalongan. Nisha Aila Kifatwita Sendi, putri Bapak Mahfud Salahuddin Ibu Sivia Khalifah Sirejo Tirta Pekalongan. Putri Adinda Ramadhani, putri Bapak Ramadan Ibu Siti Khadijah Sirejo Tirta Pekalongan. Nirmala Syarifah, putri Bapak Sucoyo Supranoto Ibu Horawiyah Sirejo. Putra Bapak Sugeng Ibu Mutahara Utaman Desa Pekalongan. Muhammad Asep Hafi Al-Farisi, putra Bapak Zainuddin Ibu Mawati Sidoarjo Tirta Farizi. Putra Bapak Tulfogor Ibu Nur Azizah Sirejo Tirta Pekalongan. Muhammad Al-Fafatul Rahman, putra Bapak Dimyati Ibu Herlina Sirejo. 23
santri TPQ Fisabilillah yang Allah hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita saksikan prosesi wisuda anak-anak TPQ Fisabilillah. Sebelumnya perlu ada beberapa hal yang ditanyakan dan para bapak ibu wali santri biar menyaksikan sejauh mana kemampuan anak-anak di dalam penguasaan tajwid maupun hurufnya. Kalau membacanya, bapak ibu sudah menyaksikan penyembah pada waktu sedang tasis, semuanya nilainya memuaskan. Anak-anak semuanya berdiri, mic-nya dipegang, yang dekat mic-nya dipegang. Kepala ada berapa? Jelaskan. Ya, jelaskan. Jawabannya betul apa salah Bapak Ibu? Betul apa salah? Dengan jawab betul itu memang jangan paham apa ben selamat. Memang betul ya? Tepuk tangannya mana? Padahal harus setengah ngantuk yang ibu. Berikutnya dibaca panjang atau pendek? Pendek. Sebabnya apa? Asalnya laki anak. Jawabannya betul apa salah Bapak Ibu? Betul. Kak Desi, tepuk tangannya mana? Luar biasa. Pertanyaan ini sampun apa malih Bu? Malih. Anak-anak siap menjawab? Ya. Perhatikan. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Qawarira ada berapa cara membacanya? Jelaskan, contohkan. Jawabannya betul apa salah Bapak Ibu? Betul. Padahal wis ngantuk nih. Pertanyaan ini malih apa sampun? Malih. Anak-anak masih siap jawab? Siap. Syaratnya monggo selawatan riyen nggih. Bapak Ibu hadirin hadirat, kita sareng-sareng mau selawat riyen. Ganti selawat kita berharap syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng.
Bismillah wa bil hadi Rasulillah awassalna bi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah barak salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada dua pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Pertama, sholatullah, lafaz Allah dibaca apa? Tafkhim atau tarkik? Tafkhim. Sebabnya apa? Fathah atau luma. Kalau itu berarti luma. Habibillah. Habibillah, lafaz Allah dibaca apa? Tarkik. Sebabnya apa? Kasroh. Jawabannya betul apa salah Bapak Ibu? Betul. Pertanyaannya malin apa sampun? Malin. Dengan nyari panggung jelok anak wis ngantuk. Baik, menawi Bapak Ibu dereng puas, mangke silakan ten griyane masing-masing ditambati piyambak-piyambak nggih. Tapi syarat gantian Bu. Anak bertanya kepada ibu, nanti ibu bertanya kepada anak. Siap nama badan ibu? Bu, siap nama badan? Siap maju bu, siap melayu? Nah, kalau sebagai jenengan tetap siap, siapnya tegas, siap. Ojo khawatir dengan ustadznya digandeng, mendampingi panjenengan. Terus yang jawab ustadznya. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat, ini satu bukti pilih putra putri panjenengan mohon saged maos Al-Qur'an dan paham tajwid hurufnya. Panjenengan tentu masih ingat tatkala awal mula menyerahkan anak-anak ke TPQ Fisabilillah tentu dereng saged napa-napa nggih. Dereng saged maos Qur'an, dereng paham tajwid hurufnya, apalagi asal ini pun terbukti. Mila panjenengan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra putri panjenengan patut diberikan apresiasi, diberi penghargaan, dimulyaki. Memuliakan anak-anak yang sudah bisa berprestasi, bisa maca Quran sama dengan memuliakan Al-Quran. Mulane wisuda niku tujuane niku Bu, tujuan wisuda niku memuliakan anak-anak, nyeneng-nyeneng anak-anak karena wis bisa maca kitab sucinya, paham tajwid, paham gharibnya, disampaikan nilai dakwahnya. Untuk itu anak-anak berhak di wisuda, tapi ingat wisuda bukan berarti wis terus sudah. Wisuda merupakan tahap awal, kalian sudah bisa baca Al-Quran, paham tajwid gharibnya, untuk tetap dilanjutkan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan belum metode amfilati, mempelajari ilmu nahwu dengan metode amfilati, insya Allah percepatan pemahaman. Bisa membaca kitab sing tanpa harokat. Kalau ada Al-Quran yang salah harokat, insya Allah bisa membetulkan karena bisa memiliki ilmu nahwu dan ilmu-ilmu yang lain. Kalau tidak mau melanjutkan di sini, silakan mondok, asal jangan salah mondok. Bilang Pak Ustadznya, Pak Kiainya, pondok mana yang perlu panjenengan untuk menuju ke pondok, sehingga biar tidak salah jangan memondokkan putra putri kita. Baik, sekarang anak-anak ikuti kata-kata saya. Yang makan mie, dekatkan mulutnya kepada mic-nya ya, biar suaranya keras.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani hukman wa imama. Kami santri TPQ Fisabilillah Silirejo berjanji dengan sesungguh hati, satu, rajin sholat 5 waktu, dua, hormat dan taat kepada bapak, ibu, dan guru. Tiga, senantiasa rajin menuntut ilmu. Empat, menjunjung tinggi nama TPQ. Lima, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Enam, NKRI harga mati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada para ibu yang putra putrinya diwisuda, silakan berkenan naik ke panggung. Diutamakan kepada ibunya, monggo mic-nya diletakkan, Mbak, diletakkan di samping biar tidak terinjak. Anak-anak yang di depan maju setengah langkah. Maju setengah langkah. Mic-nya dipinggirkan, mic-nya dipinggirkan biar tidak terinjak. Ya. Yang di belakang menyesuaikan. Panggungnya muat ya. Insya Allah muat, perkuat ya. Monggo para ibu yang putra putri diwisuda, silakan bernaik ke panggung untuk dibandingkan mau sungguhan. Diutamakan ibunya, kalau tidak ada ibunya baru bapaknya, atau kalau anaknya dua, bapak ibunya naik semuanya. Monggo bapak ibu sambil menunggu para ibu naik ke panggung, lisan kita monggo kita hiasi kami sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sampun menggap ya. Anak-anak semuanya siap gerak. Anak-anak balik kanan gerak. Hadapi ibumu. Anak-anakku semuanya hadapi ibumu. Yang di belakang tolong dikontrol tidak sampai minggir kan ya. Namun atas minggir-minggir ya. Baik anak-anak yang di depan mundur sedikit setapak. Baik. Anak-anakku semuanya, sekarang kamu pegang tangan ibumu, anak-anakku. Pegang tangan ibumu, cium tangan ibumu sekuat-kuatnya, anak-anakku. Anak-anakku semuanya duduknya bersimpuh, berlutut di depan ibumu, berlutut di depan ibumu, anak-anakku. Berlutut di depan ibumu, cium tangan ibumu. Ibunya tetap tegak saja, ibunya tetap tegak, anaknya yang menyesuaikan. Cium tangan ibumu, anak-anakku. Cium tangan ibumu sekuat-kuatnya. Saat ini merupakan saat-saat yang sangat tepat, wahai anak-anakku, kalian untuk merenungkan. Kosongkan jiwamu, renungkan sedalam-dalamnya, wahai anak-anakku. Di depan kamu adalah ibumu, orang yang sangat berjasa terhadap kamu, wahai anak-anakku. Di depan kamu adalah ibumu, orang yang banyak berkorban demi masa depanmu, wahai anak-anakku. Camkan sedalam-dalamnya, renungkan sedalam-dalamnya, bayangkan, wahai anak-anakku. Di saat kamu berada di dalam perut ibumu, sebelum kamu dilahirkan ke dunia yang fana ini, kamu berada di dalam perut ibumu. Kamu berada di dalam perut ibumu tidak cukup sehari dua hari, tidak cukup seminggu dua minggu, tidak cukup sebulan dua bulan, tapi berbulan-bulan kamu berada di dalam perut ibumu, wahai anak-anakku. Bayangkan, kurang lebih 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu. 9 bulan bukan waktu yang singkat. 9 bulan bukan waktu yang pendek. 9 bulan waktu yang sangat panjang, wahai anak-anakku. Bayangkan, 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu, sementara ibumu harus tetap beraktivitas setiap hari, setiap saat. Ibumu harus tetap mencuci pakaian, memasak, belanja, pergi ke warung, sehingga kemanapun ibu pergi, kamu dibawa kemana-mana. Ibumu ke pasar, kamu dibawa ke pasar. Ibumu pergi ke warung, kamu dibawa ke warung. Ibu pergi keluar kota, kamu dibawa keluar kota. Bayangkan, sementara semakin tambah usia kehamilan, semakin berat beban yang harus ditanggung ibumu, wahai anak-anakku. Perut semakin besar, kaki susah untuk melangkah, tapi ibumu tidak pernah gersah, wahai anak-anakku. Ibumu tetap senantiasa sabar dan sabar, wahai anak-anakku. Meskipun semakin susah, semakin payah di saat hamil mengandung kamu, wahai anak-anakku. Terlebih-lebih di saat detik-detik ibumu melahirkan kamu, ibumu telah berjuang mati-matian. Ibumu telah bertaruh dengan taruhan nyawa, wahai anak-anakku. Nyawa taruhannya di saat ibumu melahirkan kamu. Bayangkan, berapa banyak sang ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan anaknya karena tidak kuat sehingga harus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Wahai anak-anakku, jika kalian ingin tahu gambaran betapa beratnya di saat ibumu melahirkan kamu,
pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada salah seorang sahabat yang lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 km wahai Rasul. Ibuku aku gendong dalam jarak tempuh yang sangat jauh 16 km dan suasana saat itu sangat panas. Saking panasnya, seandainya ada sekerat daging dilempar ke tengah jalan kontan, daging itu masak mendidih. Karena saking panasnya, bayangkan wahai anak-anakku, bayangkan wahai bapak ibu hadirin hadirat semuanya, sahabat ini menggendong ibunya, tentunya dengan kaki berjinjit, kaki yang tertatih-tatih karena harus menahan dari sengatan terik matahari, sengatan padang pasir yang begitu panas. Bayangkan dalam jarak tempuh 16 km ibunya digendong dengan kaki berjinjit. Kita bisa membayangkan wahai anak-anak betapa beratnya. Sahabat ini tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 km dan suasananya sangat panas. Apakah ini sudah merupakan baktiku kepada ibuku wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu baru sekali hentakan di saat ibumu melahirkan. Bayangkan wahai anak-anakku, bayangkan betapa beratnya di saat ibumu melahirkan kamu. Seorang sahabat yang menggendong ibunya dalam jarak tempuh 16 km dan suasana sangat panas, dikatakan oleh Rasul baru sekali ngedenan di saat ibu kita melahirkan. Bayangkan wahai bapak ibu hadirin hadirat semuanya, kita semua adalah seorang anak, meskipun kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek, tetap kita sebagai seorang anak yang pernah dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Jangankan 16 km, 1 meter saja. Siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Siapa di antara anak-anak yang pernah menggendong ibumu? Jangankan 16 km, setengah meter saja. Siapa di antara kamu yang pernah menggendong ibumu? Yang bisa menjawab dirimu masing-masing, wahai anak-anakku. Itu artinya wahai anak-anakku, seandainya kamu sebagai seorang anak berbakti kepada ibumu sepanjang hidupmu, sepanjang hayatmu kamu berbakti kepada ibumu, belum seberapa jika dibandingkan dengan jasa-jasa ibumu terhadap kamu. Belum seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan ibumu terhadap kamu, wahai anak-anakku. Apalagi kamu terkadang berbuat baik, terkadang tidak. Coba kalian ingat-ingat wahai anak-anakku, kalian ingat-ingat kembali selama ini. Coba bayangkan, barangkali kamu pernah menyakiti hati ibumu, barangkali kamu pernah membantah perintah ibumu. Jujur saja, semua itu merupakan perbuatan dosa dan dosa, wahai anak-anakku. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat baik ini, mintalah maaf kepada ibumu, wahai anak-anakku. Katakan kepada ibumu, ibu, maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan, wahai ibu. Maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan, wahai ibu, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, wahai ibu. Wahai anak-anakku, kalian harus selalu ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah sangat tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Sebaliknya, murka Allah sangat tergantung pada murka kedua orang tua kita. Itu artinya, wahai anak-anakku, manakala ibumu ridho terhadap kamu, bapakmu ridho terhadap kamu, tidak marah, tidak jengkel, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan meridhoi kamu.
Tapi sebaliknya, tatkala ibumu marah, bapakmu marah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan murka terhadap kamu. Dan manakala Allah murka terhadap kamu, jangan harapkan apa yang kamu cita-citakan akan berhasil. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya terlunta-lunta, masa depannya suram, berbagai macam usahanya gagal karena mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah kalian demikian, wahai anak-anakku, jadilah kalian anak-anak yang saleh salihah, senantiasa berbakti kepada ibumu, berbakti kepada bapakmu, berbakti kepada kedua orang tua kamu. Wahai para ibu, di depan panjenengan putra putri panjenengan telah sukses berhasil melahirkan putra putri panjenengan ke dunia yang fana ini. Wahai para ibu, yang harus selalu ibu ingat, anak adalah amanat Allah, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dirawat di rumah dengan sebaik-baiknya. Wahai para ibu dan bapak, merawat anak tentunya harus dari dua sisi jasmani dan rohani. Jasmaninya silakan diisi dengan makanan yang halal, minuman yang halal, dan rohaninya harus diisi dengan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ada keseimbangan antara jasmani dan rohaninya. Jangan sampai yang diperhatikan hanya jasmaninya saja, sementara rohaninya diabaikan. Ini akan terjadi ketidakseimbangan, dan kalau tidak seimbang maka akan jomplang. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, wahai para ibu, setelah putra putri panjenengan diwisuda malam ini, panjenengan berkewajiban memotivasi, mendorong putra putri panjenengan untuk tetap melanjutkan ke jenjang berikutnya, untuk mendalami, memahami ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih banyak yang harus dipelajari dan didalami. Wahai para ibu, kita semua sadar, kita semua yakin bahwa kita tidak akan hidup selamanya di dunia yang fana ini. Kapanpun saatnya kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kapanpun saatnya kita pasti akan mati. Karena mati merupakan suatu yang pasti, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan tatkala kita mati, wahai para ibu, kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Kita akan segera dimandikan, kita akan segera dibungkus dengan kain kafan, dan kita akan segera disolatkan dan diantarkan ke kuburan oleh para tetangga dan handai tolak, diiringi dengan kalimah tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita dibawa ke kuburan, lalu kita dimasukkan ke liang kubur, lalu diurung dengan tanah, kanan kiri kita tanah, atas bawah kita tanah, dan kita kelak pasti akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Wahai para ibu, lalu apa yang kita harapkan? Tatkala kita meninggal dunia, semua sudah kita tanggalkan, emas perak, semua kita tanggalkan, rumah, tanah, sawah, semua kita tinggalkan, dan kita berada di alam kubur yang suasana sepi sunyi sendiri. Apa yang kita andalkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang berada di alam kubur bagaikan orang yang tenggelam di lautan lepas yang sangat butuh pertolongan dan DPI fisabilillah untuk masjid, mushola, pondok pesantren, madrasah diniyah, dan majelis-majelis taklim, dan semua lembaga-lembaga pendidikan Islam. Itulah merupakan sedekah jariyah yang pahalanya akan tetap mengalir meskipun panjenengan berada di dalam kubur.
Oleh karena itu wahai para ibu, di dalam berinfak berjariah jangan salah kaprah, jangan berprinsip yang menyebabkan panjenengan akan menyesal selama-lamanya. Prinsip yang salah kaprah adalah yang penting ikhlas meskipun sedikit. Ini prinsip yang sangat keliru yang kelak panjenengan akan menyesal selama-lamanya. Prinsip yang benar dalam berinfak berjariah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan panjenengan masing-masing. Karena itulah harta panjenengan sungguhnya yang akan dinikmati sampai di alam kubur, sampai di alam akhirat. Sementara harta kekayaan yang panjenengan tinggalkan, rumah, tanah, sawah, emas, perak yang panjenengan tinggalkan itu mutlak milik ahli waris. Panjenengan sudah tidak punya hak lagi karena panjenengan sudah berada di dalam kubur. Dan kalau tidak kebenaran menjadi ajang percekcokan, ajang pertengkaran antar ahli waris yang tidak ada ujung pangkalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan wahai para ibu dan bapak, manakala kita meninggalkan harta kekayaan yang sangat banyak dan akhirnya menjadi perebutan antar ahli waris, sementara yang kita nikmati di dalam kubur sangat sedikit. Bayangkan alangkah sedihnya kita kelak. Kita akan menyesal selama-lamanya. Kita akan menyesal selama-lamanya dan kita akan tergolong orang-orang yang nista. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi wahai para ibu dan bapak, dalam berinfak berjariah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Jangan sekali-kali menganggap, mengira, menyangka orang-orang yang iman dengan harta bendanya, orang-orang yang medit dengan harta bendanya, yang itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap sifat meditnya, sifat bakhilnya itu lebih baik bagi mereka. Justru sifat meditnya itu lebih jelek bagi mereka, karena kelak harta kekayaan yang diiman-iman akan dikalungkan di lehernya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Dengan ilmu yang manfaat, meskipun panjenengan berada di dalam kubur akan mendapat kiriman pahala dari manfaat ilmu tadi. Dan yang ketiga, anak-anak kita yang solih solihah, meskipun kita sudah berada di alam kubur, manakala mempunyai keturunan yang solih solihah, dengan kesolehan putra putri kita, kita akan senantiasa mendapat kiriman pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra putri panjenengan putra putri yang solih solihah, ilmunya bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anakku berdiri dan tetap cium tangan ibumu. Anak-anakku, mari kita bersama-sama bersolawat salam. Ya Nabi alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina fakhdafat minhul buduru mithla
Bapak Ibu bisa kembali ke tempat semula, anak-anak di atas untuk menerima syahadat dan lainnya. Moga Bapak Ibu bisa kembali ke tempat semula. Ya Rasul salam alaika. Oh iya, Mang Ibu. Makanya sekalian mau diputus sekalian. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anak-anak TPG Fisabilillah, untuk selanjutnya kendaraan syahadat dan pengambilan foto monggo saya kembalikan kepada pengatur acara, dan saya mohon pamit untuk menuju ke TPG At-Taufiq di Pakumbulan. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa menghadap